Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Nama saya Muhammad Raffi Dinata. Nama saya Azahra Ramadhani Abrar. Nama saya Muhammad Rafli Pratama Priyatna. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kembali mengenai tema yang telah direvisi yaitu sistem inventaris barang. Untuk yang pertama akan dijelaskan flowchart oleh Azara dari menu hingga pada barang masuk. Oke, di voucher pertama ini kita akan memulai terlebih dahulu seperti biasanya. Setelah itu deklarasi variabel, setelahnya akan menampilkan menu yang dipilih. Jadi ada pilihan 1 sampai pilihan ke-6. Jika pilihan 1, dia akan masuk ke barang masuk. Jika pilihan kedua ke barang keluar. Jika pilihan ketiga akan cari barang. Jika pilihan keempat akan sorting stok barang. Jika pilihan kelima itu laporan barang stok minimum. Jika pilihan keenam akan keluar. Nah, kalau misalkan selain itu, dia akan menampilkan tidak valid dan looping ke atas lagi ke menampilkan menu yang dipilih. Oke, ketika pilih pilihan pertama, dia akan masuk ke barang masuk, dan itu deklarasi variabel seperti biasa, membuka file gudang txt dengan mode membaca dan menulis. Setelahnya akan memasukkan nama barang, kode, dan jumlah masuk. Selain itu menambah barang masuk. Setelahnya akan menampilkan barang masuk. Kemudian tutup file gudang txt lalu selesai. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli mengenai barang keluar dan cari barang. Oke, di sini ada flowchart barang keluar. Yang pertama kita ada deklarasi variabel, lalu membuka file gudang txt dengan mode membaca dan menulis. Habis itu masukkan nama barang, kode, dan jumlah barang yang dikeluarkan. Habis itu mengurangi stok barang, lalu menampilkan barang keluar. Habis itu tutup file gudang txt tersebut dan selesai. Nah, di sini ada flowchart cari barang. Yang pertama ada deklarasi variabel, habis itu membuka file gudang txt dengan mode membaca dan menulis, lalu masukkan cari barang yang ingin dicari. Jika ada, maka barang ditemukan. Habis itu tutup file. Jika tidak, barang tidak ditemukan, maka habis itu tutup file juga, lalu selesai. Oke, untuk selanjutnya itu mengenai sorting barang. Nah, sebelumnya di revisi itu kita menambahkan fitur yang terbarunya yaitu pada update stock dan delete stock. Nah, jadi untuk pada awalnya itu seperti biasa untuk start dulu ini mulai dari sorting stok barang. Seperti tadi menu utama pada proses sorting stok barang. Jadi melakukan deklarasi variabel terlebih dahulu, lalu akan melakukan proses yaitu membuka file gudang txt dengan mode membaca dan menulis. Lalu setelah dia telah dibuka, dia akan memproses yaitu mensortir dari nilai terbesar atau yang terkecil. Lalu dia akan menampilkan hasil sortingan serta pilihan menu. Nah, jadi ada tiga pilihan, yaitu yang pertama, jika telah ditampilkan menu sorting tersebut, akan menampilkan pilihan yang pertama itu update stock pada subproses tersebut, yang kedua itu delete stock, yang ketiga itu kembali ke menu, dan lalu akan menutup file gudang txt, dan jika tidak di antara pilihan ini, dia akan menampilkan tidak valid, dan balik lagi kepada menu input yang di awal ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu pada laporan stok minimum. Jadi pada laporan ini akan mulai lalu di deklarasi variabel, lalu melakukan proses yaitu membuka file gudang txt dengan mode membaca dan menulis, lalu masukkan nama barang, lalu apakah stok minimum? Jika iya, dia akan memproses barang itu berhasil dan menampilkannya, baru berhasil disimpan dan menutup filenya. Jika tidak, barangnya akan dibatalkan, disimpan dan ditutup lalu selesai. Jadi untuk yang bagian selanjutnya yaitu mengenai subprosesnya pada bagian sorting stok barang. Dia ada pada pilihan satu yaitu update stok barang. Nah, jadi pada subproses ini dia akan melakukan deklarasi variabel terlebih dahulu, lalu akan membaca file daftar gudang. Lalu kita akan memasukkan input nama barang tersebut yang ingin diupdate. Jika barangnya ditemukan, maka ia akan kita masukkan nih jumlah stoknya berapa. Misalnya sebelumnya 10 nih, ternyata ada penambahan barang sebesar 5, jadi ya 15.
Nah, lalu dia akan memproses pada pergantian stok lama menjadi stok yang baru. Lalu dia akan menampilkan output tampilan daftar barang yang terbarunya. Lalu dia akan menutup filenya dan tersimpan. Jika tidak ditemukan, maka dia akan mengeluarkan output, yaitu barang tidak ditemukan, lalu menutup file dan selesai. Untuk selanjutnya, untuk bagian delete akan dijelaskan oleh Rafli. Oke, di sini ada flowchart delay. Nah, pertama itu ada deklarasi variabel, habis itu baca file ke daftar gudang txt, habis itu input nama barang yang ingin di delete. Nah, apakah barang ada? Jika ya, maka hapus barang dari daftar, lalu menampilkan sorting barang yang telah dihapus, lalu berhasil disimpan dan tutup file. Dan jika tidak, maka outputnya barang tidak ditemukan, habis itu berhasil dan disimpan, dan habis itu tutup file, lalu selesai. Untuk selanjutnya, yang pada bagian keluar ya akan dijelaskan oleh Zara. Oke, ketika kita pilih pilihan ke-6, dia akan masuk ke pilihan keluar. Setelah itu akan deklarasi variabel. Setelahnya akan output terima kasih, lalu keluar dari menu, selesai. Nah, untuk bagian selanjutnya itu kita akan merunning tes pada codingannya. Bentar ya, kita coba ulang lagi. Oke, untuk fitur yang pertama akan dijelaskan oleh Rara, seperti pada flowchart yang sebelumnya. Oke, setelah codingannya, kita akan menampilkan menu utama yaitu System Inventaris Barang Gudang. Di sini terdapat 6 pilihan. Pertama kita akan ke barang masuk terlebih dahulu, yaitu pilihan yang pertama. Oke, masukkan kode barang, contohnya kayak 999, 3 kode. Sini masukkan nama barangnya, UP. Kemudian masukkan jumlah barang yang kita masukkan, 18. Setelah itu terlihat di sini kode 999 itu sudah termasuk dari daftar barang di gudang. Untuk yang bagian selanjutnya mengenai barang keluar akan dijelaskan oleh Rafli. Ya, di sini misal kita ada pilihan kedua ya, barang keluar. Nah, misal kita mau nyari nih Yupi, akan pilihan apa Yupi itu suka nama barang Yupi. Nah, ya. Nah, masukkan kode barang 999. Nah, kan sebelumnya stoknya 18. Misal kita kurangin 2 lah. Di situ kita masuk ke, nah Yupi itu mengurang, jadinya tadi sebelumnya 18 menjadi 16. Nah, di situ kita ke pilihan ketiga yaitu cari barang. Misal cari barang yang barang Yupi tadi. Kode barangnya 999. Nah, barang ditemukan. Kode 999 dengan nama Yupi, nama stoknya yang terbaru yaitu 16. Selanjutnya itu pada fitur yang keempat, yaitu pada sorting stok barang. Nah, jadi kita pertama masukkan dulu untuk pilihannya yang keempat. Nah, dia akan mensorting dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi, itu dari total seluruh stok yang ada, yang telah terdaftar, dia akan disorting dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu jika sudah telah disorting dan menampilkan, kita bisa milih ada beberapa fitur lagi di dalamnya, yaitu yang pertama update stok barang, yang kedua ada hapus barang, dan yang ketiga itu kita akan kembali ke menu utama. Jadi kalau kita ingin menambah update stok barang, kembali lagi seperti yang tadi. Jadi misalnya nih kita stoknya ada tinggal sisa 5 nih. Ternyata ada nambah lagi 5. Jadi misalnya kita satu dulu nih untuk update. Terus masukkan dulu nama barang yang ingin ditambah. Eksekusi. Misalnya namanya itu laptop. Lalu untuk stok terbarunya itu jadi 10. Jadi ini kita akan mengupdate menjadi 10. Lalu
dia akan keluar, kan balik lagi ke menu utama. Nah, untuk fitur yang selanjutnya yaitu untuk menghapus barang. Nah, misalnya HP ini ada stoknya itu 15. Nah, sedangkan kita ini ternyata di gudang sudah tidak ada atau uh, tidak ada. Jadi, misalnya kita pilih hapus barang, lalu kita pilih untuk namanya, maka dia akan hilang dari daftar barang yang ada di gudang. Nah, untuk jika kita ingin meng-cancel dari tidak mau pilihan kedua tersebut, kita bisa pilih ke yang bagian 3 atau kembali ke menu utama. Maka dia akan kembali ke menu utamanya. Lalu yang kelima ada laporan barang stok minimum. Nah, ini untuk stoknya itu kita mengasih range-nya itu di 10. Jadi kalau misalnya di bawah 10, stoknya di bawah 10, jadi dia akan mm, stoknya akan memberikan kayak minimum. Misalnya sebentar ya. Kita itu barang keluar. Kita kurangin terlebih dahulu untuk barangnya. Misalnya barangnya laptop. Kode barangnya itu 456 dan keluarnya itu 5. Nah, untuk laporan minimumnya ada sisa stok kritis atau minimum pada stok laptop. Karena dia kurang dari 10, maka dia akan memberikan warning stok minimum. Jadi ada pada diletak sini laporan stok minimum. Bentar ya. Laporan stok minimum barang keluar, stok minimum. Ini dia. Jika stok pada yang di gudang ini kurang dari 10, maka dia akan menampilkan sisa stok kritis atau minimum. Jika tidak, maka semua stok barang akan aman. Jadi seperti itu untuk pada fitur yang kelima, dan yang terakhir itu keluar atau keluar dari menunya. Oke, Dan ketika akan kita milih pilihan keenam, itu dia akan mengoutput terima kasih dan keluar dari menu. mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.